Jadi sebetulnya yang saya lontarkan itu sebetulnya kenyataan di hadapan mata. Kok barang ini kita haramkan, kira-kira begitu, tetapi prakteknya kok nyata dan masif. Berarti ada sesuatu, ada something wrong behind. Inilah kira-kira yang hari ini kita semakin tercerahkan dari kawan-kawan pengamat, dari kawan-kawan akademisi, bahwa sebetulnya budaya ini harus kita kembalikan. Budaya politik yang bebas, aktif, luber, segala itu kan sebetulnya nilai-nilai yang harus menjadi budaya. Bukan berapa jumlah uang, serangan dan seterusnya itu yang menjadi anutan. Ini budaya dan ini berbahaya buat demokrasi tentunya. Kira-kira itu sebetulnya yang menjadi poin penting yang harus kita diskusikan ke depan. Oke, Mas Nyarwi, batasannya kurang tegas, agar kemudian menjadi lebih adil harus ditegaskan lagi. Batasan-batasannya harusnya seperti apa? Batasan maksimal, batasan minimal, diseragamkan di semua wilayah, atau seperti apa kalau dari pandangan Mas Nyarwi? Yang pertama itu pembatasan soal ruang lingkup definisi. Jadi yang dimaksud pembiayaan politik itu apa? Di undang-undang kan bisa dirumuskan. Kos politik itu apa? Sampai termasuk money politik, itu satu. Yang kedua adalah kemudian memisahkan antara kos politik dengan money politik. Kalau kita anggap money politik itu money politik elektoral ketika mencoblos itu, ya baik dari skala masa sebelum kampanye, kampanye sampai menjelang pemilu kotak suara itu di kotak suara. Nah, kalau itu bisa diatur dengan baik gitu ya, menurut saya jauh lebih baik daripada bahasanya beberapa orang itu mengatakan ini tuh satu pemilu yang tidak bisa istilahnya ya. Ada yang mengatakan bahkan brutal karena tidak tahu persis gitu ya. Harapannya begini Alfat sama Sira, saya tidak mau bicara soal nominal ya. Tetapi bahwa faktanya dilarang tapi itu terjadi terus-menerus. Apa yang bisa dilakukan adalah membatasi itu menurut saya. Ya, membatasi. Kenapa membatasi? Karena dengan dibatasi itu nanti orang akan fokus ke yang lain. Jadi para caleg kandidat itu bisa fokus ke visi misi, mempersuasi dengan maksimal, meyakinkan pemilih gitu loh. Bukan sekedar fokus pada tadi itu berapa kos politik yang tadi disampaikan Pak Hugua itu ya, yang kemudian terjadi perlombaan ya, peningkatan angka money politik ya. Siapa yang lebih banyak gitu ya seperti itu. Ya. Dan pemilih kan menjadi tidak terdidik. Kan gitu. Kalau itu dibatasi artinya apa? Kekuatan uang itu kemudian tidak bisa mendominasi lagi untuk mempersuasi gitu ya pemilih menentukan pilihannya. Tapi ada variabel lain, visi, misi dan lain-lain yang harus dipertegas oleh para kandidat. Kalau misalnya ada anggota yang akhirnya berpikir gitu, peserta politik yang berpikir ya udah deh saya nggak punya budget sekian gitu, walaupun ada batasan tertentu. Artinya demokrasi kita terarah dong, terukur dengan posisinya yang memberikan uang itulah yang dipilih masyarakat. Justru sebaliknya Sira. Kenapa? Karena begitu dia dibatasi kan mereka yang punya kemampuan terbatas juga lebih banyak peluang dong. Seperti ini kan walaupun seperti tidak memberikan uang begitu. Iya, kan tergantung pemilih. Kan gitu. Kan tidak semua pemilih juga akan memilih karena uang juga. Ya kan di banyak data riset juga menunjukkan persentase efektivitas politik uang juga tidak akan lebih dari 40%. Kan gitu. Nah, yang saya maksudkan adalah di sini kemudian arena politik itu menjadi lebih fair gitu loh. Karena apa? Karena kalau misalnya mengandalkan pada tadi itu pertama ya caleg-caleg yang atau siapa tokoh yang lebih ya kekhawatiran itu wajar dari Pak Hugua ya. Nanti hanya para saudagar yang misalnya lebih dominan itu satu. Terus yang kedua, ini kaitannya pendidikan politik juga. Masyarakat mindsetnya akan melihat proses politik pemilu itu semata-mata karena nanti ada dapat amplop kira-kira gitu. Nah ini yang menurut saya itu lebih kepada menurut saya ya pembatasan maksimal itu yang itu katakanlah ini bagian dari kos politik misalnya begitu. Nah ini dianggap katakanlah kalau dianggap diharamkan ini money politik elektoral. Nah ini nggak boleh misalnya dianu. Itu contoh ya. Tentu tergantung definisi yang akan nanti dibuat gitu loh. Tetapi intinya kita kan pengen ya proses pemilu itu lebih sehat. Proses pemilu itu lebih fair, lebih demokratis. Di sana lebih cerdas dalam menyampaikan visi misi mengedukasi masyarakat. Kan itu tujuannya. Nah, kalau itu tujuannya ke sana, saya kira sejumlah perbaikan memang harus dilakukan seperti itu. Siap. Nanti kita tunggu apakah kemudian usulan dari Bang Hugua ini tembus di Komisi 2. Kita lihat saja nanti. Terima kasih Bang Hugua ya sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih juga Bang Nyarwi Ahmad sudah bergabung. Mas Nyarwi, terima kasih.